Bapak saya selalu selalu mengantar saya ke LPK, apapun perjuangannya, terima kasih pada Bapak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Papa bersama dengan Papa di program Ngopi Ngobrol bareng CPMI bersama dengan LPK Duta Patria Sukses dan PT Bina Dinamita Ramah. Nah, seperti biasa, kali ini Papa ditemani sama yang mungil sekarang ini. Ada Mbak Meifa. Halo Mbak Meifa. Halo Mas Khalil. Apa kabar? Baik, baik. Aduh, ini hari ini dia dapat job guys. Baru tanda tangan job tadi. Gimana perasaannya? Ya, perasaannya seneng banget sih. Soalnya umur saya kan masih muda, kayak nggak nyangka gitu loh. Nggak nyangka gitu. Iya. Oke, silakan dulu kenalan dulu nih Mbak Meifa dari mana? Kalau bisa nih Chow Cheso pakai bahasa yang sesuai dengan negara Taiwan ya? Iya, Taiwan coba Chow Cheso sama teman-teman. semuanya. Enggak sampai dikit aja. Oh. Hmm. 不好意思，不好意思大家，我要自我介绍，我的名字是美发乌兰达里，我今年21岁，我从Blitar来的，我的身高153公分，我的体重是19公斤，我还没结婚，我读书高中毕业，我的信仰为教，我有3个兄弟姐妹，我有2个妹妹，我排第一。 Wih, keren guys, lancar banget. Pantesan cepat dapat job. Nunggu berapa lama kemarin jobnya? Kalau interviewnya kan hari Jumat, jobnya itu hari Selasa siang. Kamu masuk sini berarti bulan apa tuh? Bulan sekitar Mei kayak. Mei, Juni, baru 2 bulan kan ya kira-kira? Iya, tapi itu belum umur 21. Oh, iya. Ya, ikut belajar aja di LPK. Nah, nanti bisa ya lancar bahasanya ya. Ya. Dari Blitar. Ya, dari Blitar. Oke, Meifa, kamu di usia sebelia ini, baru 21 tahun, ya kan? 21 tahun ini kapan? 27 Juni. Kemarin ini berarti ya, Iya, baru kemarin. 2 bulan yang lalu ya? Ya, sekitar 2 Wah. bulan yang lalu. Masih muda belia, terus mutusin untuk kerja di luar negeri. Ini apa yang mendorong kamu untuk kerja ke luar negeri? Yang mendorong saya itu saya termotivasi dari kerabat-kerabat saya yang sukses di luar negeri, juga dorongan dari orang tua saya. Orang tua saya dulunya juga kerja di luar negeri, bapak saya di Malaysia, ibu saya di Hong Kong. Terus saya sebenarnya juga mau kuliah, cuman ya takdir berkata lain. Karena harus ini ya, berjuang sekarang Iya, ya. berjuang. Eh, Saya nggak lulus, terus pas mau daftar lagi kuliah itu, saya harus menjaga ibu saya yang sakit kanker di rumah sakit Saiful Anwar selama 2 bulan. Itu masa-masa yang sulit bagi saya karena menjaga orang tua itu nggak mudah ya kalau penyakitnya parah gitu. Jadi saya memutuskan untuk fokus pada orang tua saya, kuliah bisa nanti. Setelah itu orang tua saya kan udah nggak ada. Ibu udah nggak ada? Udah nggak ada, jadi saya bingung mau kemana bingung. Terus sama ayah saya, apa keluar negeri aja nggak apa-apa, kuliah bisa nanti itu. Ibu sakit, jadi kamu artinya padahal kamu kan masih muda, punya keinginan kuliah sebenarnya kan? Iya. Terus pada akhirnya memilih karena ibu sakit, pilih jaga ibu. Terus akhirnya karena ketika ibu sudah nggak ada, kamu fokus ya udah saya kerja aja gitu ya? Iya, kerja aja gitu. Terus adik saya kan juga masih kecil. Yang satu SMA kelas 2, yang satu SD kelas 6, itu kan juga masih kecil. Butuh sosok ibu juga ya. Karena ibu nggak ada kan saya harus di rumah terus. Itu jadi saya menjaga adik, 2 adik sama ayah saya. Nah terus sekarang kalau misalnya kamu berangkat ke luar negeri, siapa yang jaga adik? Adik saya yang nomor 2 itu sudah bisa mandiri, bisa Oh, masak. sudah gede, cewek ya? Ya, cewek kelas 2 SMA. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, Bapak. Masih kerja sekarang Iya, ya? masih kerja. Itu yang membuat saya tersentuh ke sini. Bapak saya selalu mengantar saya ke LPK, apapun perjuangannya, terima kasih pada Bapak. Iya. Ini kalau Bapak menyimak ini terima kasih dari Meifa kepada Bapak karena sudah mendukung support sepenuhnya ya buat Meifa ya.
Tapi nggak rindu sama bapak nih akhirnya Rindu nih. banget, saya setiap telepon sama bapak itu kayak keluar air mata terus. Ya kan harus ninggal, apalagi ini kalau kontrak 3 tahun ya. Ya 3 tahun. 3 tahun ninggalin bapak, siap Siap, siap demi masa depan. masa depan ya. Ya, ini juga Ini karena bapak. mumpung lagi di depan kamera, nanti bapak mungkin bisa menyimak. Kamu ingin nyampaikan apa ke bapak? Bapak, terima kasih ya Pak sudah mendukungku. Aku berjanji untuk sukses ke depannya, untuk membahagiakan Bapak dan Ibu yang udah tiada. Maaf kalau belum menjadi anak yang sesuai keinginan Bapak, maaf. Meifa belum bisa kuliah, tapi semoga Meifa bisa membuktikan kalau saya sukses tanpa kuliah dan bisa membahagiakan Bapak dan sekeluarga. Ini pasti ibu juga bangga ya, Iya. melihat dari atas sana, Meifa sudah 2 bulan proses di LPK, dapat job. Senang pasti insya Allah ibu ya. Ya, insya Allah senang. Ya, ini kemarin belum berangkat ke sini sudah ziarah dulu. Sudah, saya hari Minggu itu ziarah ke makamnya Ibu. Ziarahnya itu sekitar 2 hari itu langsung dapat job. Karena Alhamdulillah. soalnya sebelum itu saya belum ziarah sama sekali ke rumah Ibu karena fokus untuk sekolah. 3 tahun habis ini kamu akan kerja di luar negeri, ada masa depan yang akan kamu raih gitu kan ya, Ya. di sini. Kamu punya cita-cita apa nih kalau rencana kamu kerja buat uang, mau kamu bikin apa nih uangnya nanti ke Mau depannya? bikin toko. Bikin toko apa? Pengen buka catering sih, catering. Catering apa toko? Catering boleh, toko boleh. Betul, catering makanan. Kamu bisa masak, Catering. pintar masak berarti? Ya, saya suka masak sama adik saya. Oh gitu. Adik saya punya konten TikTok. Oh ya? Iya? Ya, Apa kontennya namanya TikToknya? apa ya, Anissa apa gitu, Oh gitu. lupa aku. Tentang masak-masak gitu ya? Iya, masak-masak, dia dari SD kelas 6 sudah pintar masak-masak. Wih, keren sekali guys. Jadi kami bertukar pikiran, nanti kalau kita besar kita coba yuk buka catering gitu. Oh gitu ya. Nanti semoga saja kamu setelah 3 tahun di sana, kemudian bisa ngumpulin uang, bisa buka catering, menjadi Amin, pengusaha amin. catering di Blitar. Kamu asli Blitar ya? Ya, asli Blitar. Blitar mana? Blitar mana? Blitar Udanawu Mangunan. Udah Nawu Mangunan ya. Meifa, proses di BLK 2 bulan ya. Ya, sekitar 2 bulan. Gimana belajarnya, gampang, susah? Sebenarnya awal-awal itu susah nangkepnya, tapi karena losenya enak ngajarnya, jadi gampang. Gampang ya. Saya cocok sama Loso Widya. Oh, sama dia. Ya, Padahal mau saya tanya, kalau sama dia galak enggak? Sebenarnya kayak gitu tadi awalnya. Enggak ya? Loso Widya, ya kalau bocah yang agak-agak ya galak, kalau bocah yang pintar ya enggak. Jadi tergantung ini ya, tergantung kalau sama yang bandel mungkin Widya galak ya. Ya, Sorry saya nanya lagi nih, siapa namanya, Meifa. Kamu di usia 21 tahun. Kemudian teman-temanmu kan ada tuh di daerah sana, di Udanawu segala macam. Mereka tahu kamu akan pergi ke luar negeri. Teman-teman kamu? teman-teman sekitar. Tidak, Nggak tahu. tidak. Saya ngekip ini. Kenapa ngekip? Proses saya Sambil ngopi ya. Apa namanya? Teman-temanmu nggak tahu, nggak ngasih tahu. enggak. Kenapa nggak ngasih tahu? Soalnya saya ingin ngekip biar prosesnya itu biar berjalan lancar gitu loh. Nanti kalau ditanya-tanyain, bikin ngedon atau Nah, gimana. itu dia yang saya tanyakan. Kok enggak berangkat-berangkat, kok enggak udah berapa bulan kok belum berangkat gitu. Itu kan bisa bikin kita ngedon. Nah, kamu untuk menghindari itu kamu nggak ngasih tahu. Ya, kerabat saya pun juga nggak ada yang tahu. Oh gitu. Ya, cuman saya sama bapak saya yang tahu. Ini sekarang udah dapat job, berarti kan mereka harus tahu dong. Ya, mereka harus tahu seharusnya. Nanti kalau saya izin pulang, saya mau pamit semuanya, teman-teman saya juga. Semoga mereka bisa mendoakan saya sukses di sana karena ini pilihan saya. Oke, gini, mungkin nggak teman-temanmu yang mungkin akan membuli kamu, ngapain kamu kerja jadi TKW, segala macam. Itu banyak, cuman ya saya mikirnya positif aja. Ini kan pilihan saya, jadi saya yang menentukan langkah saya. Kamu yang menentukan langkah kamu. Ada tekad dari Mbak Meifa untuk siap menempuh proses ini. Meifa, kamu kan non ya?
non sangat fresh. Fresh graduate ya. Artinya belum pernah punya pengalaman kerja di luar negeri. Ya. Kamu nggak takut gitu, Meva? Misalnya dapat majikan yang mungkin galak, jahat gitu? Enggak. Kita bisa nanganin dengan pikiran yang positif. Kita bisa melatih diri kita untuk kuat mental. Kalau misal digalakin, kita terima. Cuman ya kalau kita nggak salah ya Harus berani bersikap ya. ya harus berani. Apalagi kamu juga bisa tetap komunikasi dengan teman-teman di BDR, di Iya. agensi juga ya, supaya Iya. nggak ada resiko itu tadi ya. Iya. Itu udah siap mental ya, benar ya? Siap banget. Siap banget ya. Meva, 2 bulan ya proses. Tapi kamu nunggu karena memang usia belum cukup saat itu ya. Iya. Kemudian pengalaman saat pertama kali interview, itu gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Itu saya naik tangga itu ngos-ngosan. Interview sambil ngos-ngosan. Oh iya, karena buru-buru gitu Iya. ya. Masih di atas ini? Iya, di atas sini ngos-ngosan. Cowok Ceso itu udah kayak ngambang gitu loh. Gitu ya, Iya, tapi alhamdulillah lancar. lancar gitu. Lancar, omongan saya lancar. Terus juga ditanyain juga nyambung. Nyambung ya, Iya. alhamdulillahnya ya. Iya. Akhirnya keterima, alhamdulillah. Meva, ada nggak dalam hati kamu, ya dalam hati kamu, ini maaf saya bertanya, mungkin lebih personal ya, Ya, baik, Pak. bahwa, aduh, saya kenapa harus bekerja di luar negeri sih, gitu kan? Teman-teman saya mungkin kuliah segala macem, tapi saya harus bekerja ke luar negeri, bla bla bla. Ada perasaan itu nggak? Sering, setiap malam saya mesti mikir gitu. Terus, Aku menyikapinya dengan pasti suatu saat ada waktunya aku senang-senang. Sekarang cari uang dulu, ekonomi diatur. Kalau masa depan harus cari uang yang banyak kan. Karena pada akhirnya semuanya butuh uang. iya betul. Kuliah pun nanti akhirnya cari kerja butuh uang. Ini juga mumpung masih muda. Iya. Kalian yang masih muda harus pikir matang untuk menata masa depan kalian, mencari uang yang banyak, sebanyak-banyaknya biar jadi CEO. Oh, CEO yang menyamar gitu ya. Ini sering nonton drama Korea nih, drama Cina dia, jangan-jangan. Meva, tadi saya balik lagi ke tadi itu. Ada rasa minder lihat teman-temannya mungkin kuliah. Minder. Minder. Saya sering minder. Mereka bisa jalan-jalan, bisa ngafe. Iya. Tapi saya berjuang di sini di BLK sini. Di BLK sini Untuk melihat story-story mereka. Itu juga minder, cuman ya saya mikirnya positif aja. tetap semangat aja Iya, ya. tetap semangat. Kadang-kadang tidak semua orang ya seusia Meva itu mampu melakukan hal ini ya. Karena mereka dapat cibiran segala macam, bulian, down segala macam. Tapi Meva tidak seperti itu. Dia punya tekad. Apa tekad yang paling besar yang mendorong kamu untuk ya udah abaikan dulu deh masa muda untuk senang-senang. Saya harus kerja dulu. Yang paling kuat apa motivasinya? Itu dari ayah saya. Ayah saya tuh memberi motivasi, nanti kalau kamu sukses, kamu bisa jadi apa yang kamu mau. Jadi bisa bantu orang, bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Pokoknya yang bikin saya termotivasi itu ekonomi. Pernah merasa diremehkan sama tetangga atau teman gara-gara ekonomi? Sering, kerabat, tetangga meremehkan saya. Gitu. Teman juga pun meremehkan saya. Tapi saya akan buktikan nanti saya bisa sukses. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Amin, semoga Meva nanti juga bisa sukses dan lancar ya. Dan bisa membuktikan pada teman-temannya bahwa Meva bisa. Tapi saya yakin dengan Meva yang sudah 2 bulan ini di BLK, dan kita lihat kemampuan dia saat ini, saya rasa memang, saya yakin Meva pasti bisa untuk membuktikannya. Ya. Oke, Meva, kamu kan 2 bulan prosesnya cukup cepat dibanding yang lain ya. Ada yang mungkin 5 bulan segala macam, ada yang sampai lebih. Nah, bagaimana saya ingin Meva kasih tips, kasih semangat buat mereka yang sedang menunggu job supaya lebih sabar, lebih semangat. Apa tips dari Meva? Tipsnya, jangan lupa minta restu pada orang tua ya guys, karena itu sangat berarti. Soalnya kita kan nggak tahu kalau kita punya salah atau enggak pada mereka yang sengaja atau tidak sengaja. Jadi kita terutama minta pada kedua orang tua, minta doanya, restu, terus jangan lupa untuk beribadah, minta pada Tuhan. Gitu. Kemudian jangan lupa berbagi dan murah senyum pada semua orang, menyemangati mereka yang belum dapat job, terus membantu mereka yang bahasanya belum lancar atau kurang gitu.
saling berbagi dan belajar Iya. dan yang penting tadi adalah minta restu pada orang tua, Iya, minta ya. restu pada orang tua itu Karena paling manjur. betul. Restunya orang tua itu akan memudahkan kita dalam segala hal. Iya, Gitu ya, meskipun ada atau sudah tidak ada, tetap kita minta restu kepada mereka. betul. Oke, Meva nih udah dapat job. Nah, apa yang ingin Meva sampaikan ke teman-teman di Duta dan juga di BDR nih? Untuk teman-teman yang belum dapat job, semoga kalian segera dapat job. Tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah pokoknya. Tetap semangat, itu pesan saya. Terus yang sudah dapat job, semoga dilancarkan perjalanannya, sukses sampai di Taiwan. Dan terima kasih pada lose-lose yang sudah mengajari saya dan teman-teman. Terima kasih pada para staf yang berjuang untuk apa? Untuk apa, Mas? Membantu. Untuk membantu kami dalam berproses. Iya. Oke. Terima kasih pada Bapak dan almarhum Ibu yang sudah mendukung saya, merestui saya untuk sampai sini dan nanti ke Taiwan. Dan terima kasih pada adik-adik saya, Hani dan Anissa. Terima kasih pada penyemangatku yang di sana. Penyemangat Ceci, penyemangat katanya dia ya. Itu aja? Udah, Oke. itu aja. Jangan lupa juga buat teman-teman semua yang di rumah sana yang mau berangkat ke luar negeri, ya gabung sama LPK Duta Patria Sukses di Blitar. Hubungi nomor di bawah sini ya, bawah sini. Dan juga nanti kita penempatannya dibantu oleh PT Bina Dinamita Rama ya. Meva, terima kasih banget. Semoga kamu lancar, sukses sampai dengan berangkat nantinya. Dan di sana juga Amin. dimudahkan pulang menjadi juragan catering, Ca. Ya, amin. asik. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Jumpa lagi di program selanjutnya. Saya Gali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cai in Taiwan. Terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.